Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama untuk beribadah bersama dengan keluarga hari ini. Kita siapkan diri dan hati dan mari kita bersama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Puji bagi nama Tuhan. Mari saat hari ini kita mau bawa korban syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita. Dan mari kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita bersama dengan keluarga kita saat hari ini menyembah Tuhan di dalam kudus hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa dan dahsyat. Sebab hari ini adalah hari ulang tahun gereja. Memang bukan ulang tahun gereja kita saja, tetapi ulang tahun gereja secara universal. Sebab memang kelahiran gereja di dunia ditandai dengan hari raya Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid-murid Yesus. Di mana hal tersebut merupakan penggenapan akan janji daripada Tuhan Yesus bagi mereka yang mengasihi Dia, yang mentaati Dia, dan hidup di dalam firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam kesempatan yang baik ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang keempat dan 5. Lalu nanti kita sambung ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomius dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau kesempatan ini kami boleh kembali untuk bisa beribadah kepadamu, membaca, merenungkan firman-Mu. Terlebih kami rindu Tuhan, firman-Mu memberkati kami, sehingga kami semakin teguh dan semakin setia kepadamu, karena dari situlah kami diberkati dengan segala janji-janji yang Tuhan berikan kepadamu. Khususnya pada kesempatan pagi ini,
kami boleh bersama dengan orang-orang yang percaya kepadamu, memperingati hari besar di mana Engkau mencurahkan roh-Mu bagi gerejamu. Kami menunggu itu dan kami siap untuk menerimanya itu. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami sekalian yang pagi ini beribadah bersama-sama dengan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah pesan dari Tuhan Yesus suatu saat sebelum dia naik ke surga. Jadi kita tahu setelah Tuhan Yesus disalib, dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus meyakinkan para murid bahwa dia hidup walaupun dia sudah mati. Saudara-saudara, sesaat sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid pada waktu itu. Yang kita baca tadi, yang pertama meminta para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem. Untuk tetap tinggal di Yerusalem supaya mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya berpesan supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem, dia memberi perintah yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menguji para murid. Apakah para murid tetap setia, taat padanya. Seperti ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Apakah mereka tetap melakukan firman dengan takut dan gentar? Tuhan Yesus menguji para murid. Bapak Ibu, pesan ini sebenarnya juga berlaku bagi kita semua saat ini. Jangan pernah meninggalkan firman. Jangan pernah meninggalkan pesan daripada Tuhan Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Termasuk di dalam ibadah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Walaupun kita tahu hampir 3 bulan kita tidak bisa bersatu di rumah Tuhan. Tetapi kita sebagai murid Tuhan, kalau ingin memperoleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan ini dalam menantikan janji Bapa, jangan pernah kita tinggalkan ibadah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, marilah bersama-sama sebagai murid Tuhan Yesus, kita tetap mentaati segala hal yang dipesankan dan diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan mau hidup kita
Tuhan mau hidup kita tetap setia mengerjakan segala perintah-perintahnya dalam hidup ini sehari lepas sehari. Apapun tantangannya, apapun kesulitan kita. Tapi kita harus tetap setia memegang janji Bapa bahwa Dia akan menguatkan kita, memberikan kita kekuatan baru bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudara, mungkin kita berpikir terlalu lama janji itu diberikan. Saudara-saudara, memang untuk menanti itu satu kegiatan yang tidak mudah. Ya, menunggu itu satu kegiatan yang paling membosankan. Apalagi kalau waktunya tidak terbatas. Bapak Ibu, hari-hari kita semua ingin ya COVID-19 ini cepat berlalu. Cepat hilang dari dunia ini. Dari Indonesia, dari Jawa Tengah, dari Semarang, dari lingkungan kita ada. Supaya kita bisa dengan cepat melakukan sesuatu yang menurut kita itu baik bagi kehidupan kita. Rasanya lama, Bapak Ibu, tetapi tentu kita tidak bisa mendahului waktunya Tuhan. Ya, kita tidak bisa mendahului waktunya Tuhan. Maka sampai sekarang kita harus masih menunggu waktunya Tuhan dan melakukan segala, tentu kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, ya melakukan segala prosedur atau protokol aturan kesehatan yang sudah diatur oleh dinas atau Kementerian Kesehatan. Dan juga dengan disiplin tinggi, menjaga diri kita sedemikian rupa, supaya saya dan saudara memang terlepas dan terbebas dari virus corona tersebut. Rasanya sangat lambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang lambat. Dia akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang menunggu sangat membosankan. Tetapi kita dituntut untuk tetap bisa taat dan setia. Para murid setia sabar hari ke-10. Ya, hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Roh Kudus memenuhi hidup mereka sehingga mereka diberikan kekuatan yang baru. Jangan cepat menjadi putus asa, apalagi menyerah. Ya. Jangan cepat menjadi putus asa, apalagi menyerah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya,
pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-31, ayat yang sangat terkenal. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, tadi di depan saya sampaikan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Seperti Raja Wali. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Luar biasa. Secara manusiawi, memang kita sudah lelah, gitu ya. Kok lama sekali kesulitan yang harus kita hadapi. Kenyataan-kenyataan yang kita perjuangkan selama ini. Rasanya jauh di depan kita. Tetapi kalau kita sampai sekarang, itu juga oleh karena kesetiaan Tuhan untuk mendampingi kita. Tadi saya sampaikan sudah hampir 3 bulan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya terakhir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Itu tanggal 8 Maret. 8 Maret sampai sekarang. Bahkan pada ulang tahun gereja kita, tanggal 15 Maret, yang seharusnya saya masih bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah. Tetapi kesempatan itu saya tidak bisa lakukan. Tetapi firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika Roh Kudus melengkapi kita, memenuhi kita, maka kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menapaki langkah demi langkah dalam perjalanan untuk mencapai tujuan kita bersama sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah berjanji, Allah adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu, mari kita bersama pegang janjinya itu. Dalam kehidupan kita bersama. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat tadi dikatakan,
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Tetap tinggal menantikan janji Bapa dengan setia dan juga tetap bersatu. Tuhan Yesus meminta kita untuk tetap bersatu. Berulang-ulang. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tanpa kesatuan, tanpa kebersamaan, maka sebenarnya kita tidak mempunyai kekuatan apapun. Tetapi ketika orang-orang percaya itu bersatu di dalam Tuhan, maka kita akan diberikan kekuatan. Bahkan kalau kita membaca Mazmur 133, Mazmur 133 dikatakan demikian. Judulnya persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus meminta kita untuk tetap bersatu hati. Kesatuan hati menghadirkan berkat Tuhan bagi kita. Apalagi hari-hari terakhir, di mana keluarga kita tidak bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan. Tetapi ketika ada kesatuan hati yang sedemikian indah dalam hidup ini, maka kita akan melihat kasih kemurahan Tuhan yang sedemikian luar biasa di dalam hidup ini. Bukti sudah saya sampaikan berulang-ulang dalam kondisi yang sangat sulit ini. Ternyata ketika jemaat Tuhan bisa bersehati, maka berkat Tuhan itu terus mengalir dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dalam kondisi yang sulit ini, saya berusaha untuk mencari tahu, adakah di antara kita yang sedemikian sulit sehingga tidak bisa makan memenuhi kehidupannya sehari lepas hari, tapi ternyata tidak. Saudara-saudara, Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita. Ya, dari para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan,
saya mendengar bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang bersatu hati di dalam kehidupan ini. Bersatu, maka kita akan diberkati Tuhan. Tetapi ketika kita tidak bisa bersatu, apalagi dalam keluarga kecil, kalau tidak bisa bersatu dalam iman, bersatu dalam pengharapan, bersatu dalam tujuan. Keluarga-keluarga yang tidak bisa bersatu di dalam kehidupannya, maka kuasa setan atau iblis mudah untuk menghancurkan kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan tetap dalam kesatuan, terlebih dalam kesatuan keluarga besar Jemaat Gia Kalibandeng ini, untuk mewujudkan program-program 2020 ya, yang sudah sejak awal kita susun. Itu akan membawa kita semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dipenuhi hidup kita dengan kasih daripada Kristus. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima tadi mengatakan, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar saya dan saudara bisa berbahasa lidah, fasih berdoa, tetapi kita benar-benar akan dipenuhi oleh kekuatan Allah untuk menjalani hidup ini. Di tengah-tengah kenyataan yang sulit sekalipun, kita akan memperoleh kekuatan untuk bisa melewatinya. Saya percaya firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini akan membawa saya dan saudara untuk bisa melaksanakan, mewujudkan apa yang menjadi harapan dan impian kita bersama sebagai keluarga besar Jemaat Gia Kalibandeng. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Satu pujian saya minta untuk leader membantu saya menyanyikan satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini, dan sejenak kita akan bersama-sama menyembah dan memuliakan Dia melalui pujian kita.
seluruh anak-anak-Mu hari ini. Biarlah Kau penuhkan kami dengan roh-Mu yang akan menguatkan kami menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan. Mari ya Tuhan, mari ya Bapa, mari ya Roh Kudus, penuhkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Biar oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, curahkan roh-Mu supaya kami diberikan kekuatan, bahkan kekuatan yang baru sebagaimana Raja Wali yang sayapnya kuat menghadapi berbagai tantangan. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu mohon Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu di rumah-rumah mereka. Tuhan berkati yang lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Ku sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan limpahi dengan berkat sebagaimana janji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini juga kami mohon berkat-Mu untuk negara bangsa kami yang saat ini dalam kesusahan yang berat oleh karena virus corona. Tuhan berkati, Tuhan para pemimpin kami, kuatkan hikmat-Mu, curahkan bagi mereka supaya semua keputusan yang diambil sungguh-sungguh membawa kami rakyat Indonesia menikmati sejahtera daripada Engkau. Terima kasih, berkati Presiden, Gubernur, Wali Kota, terutama Semarang ini Tuhan berkati. Lurah, camat, semuanya Tuhan, RT, RW di mana kami ada, berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan sekali lagi jemaat Tuhan dan bangsa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah kepadanya, menyembah kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih sayang Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkatimu, memberkati keluargamu dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.